Maka ayo bertaubat. Ada cerita lagi, orang yang ingin bertaubat itu akan dikasih kemudahan oleh Allah dan dikasih reward oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seseorang di mana dia itu seseorang ini ingin bertaubat. Kemudian dia berkata kepadanya, aku sesungguhnya ingin bertaubat. Kalau kamu bertobat harus punya guru. Gimana caranya? Oh iya, carikanlah aku guru. Ya oke, Anda ku ajak ke guru saya. Kemudian apa? Gurunya datang. Dua orang tersebut mendatangi gurunya tersebut. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mbak Kiai, aku ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosaku dulu. Aku ingin belajar agama kepada engkau, aku ingin ikut kepada engkau. Apa jawaban gurunya? Alhamdulillah, kalau ingin engkau bertobat, insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Anda mengulangi lagi. Iya, ya wahai guru. Kemudian apa? Tetapi kalau kamu ikut aku, ini akan bermasalah. Saya ini orangnya biasa saja. Untuk menghidupi, mengcover kebutuhan saya saja, ini tidak cukup. Bagaimana kalau kamu ikut aku? Ya, pastinya aku tidak bisa mengcover kebutuhan makan kamu. Apa kata anak laki-laki? Gak apa-apa guru, aku siap walaupun minum air putih saja. Kemudian apa? Taubat. Kemudian ikut guru ini. Kalau orang sudah bertaubat, ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipikir setan itu kalau kita taubat kepada Allah, dia diam saja. Enggak. Dia menyusun strategi, dia mengumpulkan temannya agar supaya tim setan ini menggoda dia agar taubatnya gagal. Hari pertama dia sukses, hari kedua dia sukses, hari ketiga dia sukses, hari keempat didatengin oleh setan. Kau ini tobatmu luar biasa ini. Kamu, ilmumu luar biasa. Dia tidak sombong. Oh, ya, nggak bisa digoda ini. Dia sudah taubat benar. Hari selanjutnya, waduh, lapar ini. Oh, kalau kamu lapar ya sudah, curi aja mangga itu. Kamu kan dulu ahli nyuri. Dia itu dulu kan tukang spesialis nyuri begitu ya. Maling begitu ya. Kemudian apa? Ya sudah. Aku nggak mau mencuri. Kemudian hari ke-6 sudah seminggu, kemudian digoda lagi. Hei, kamu itu kalau kamu nggak nyuri, kamu kuat. Tapi kasihan sama gurumu. Carilah keluar makanan, jangan diem aja di pondok. Kemudian apa? Oh, dia tergerak itu, digerakkan oleh setan. Hari pertama dia keluar. Di hari ke-7, mohon maaf, dia keluar. Hari pertama dia keluar, pada hari ke-7 itu, kemudian dia keluar. Oh, kerja nggak ada. Kemudian apa? Ya sudah, dia teringat apa? Keahliannya dulu maling. Kemudian apa? Kemudian dia masuk di rumah orang tersebut. Kemudian apa? Pada saat dia mencari rezeki apa nggak ada, kemudian apa digerakkan oleh setan agar supaya dia mencuri saja. Dia manjat satu rumah. Rumah pertama dicari apa-apa, nggak ada makanan satupun. Ngapain aku nyuri nih? Apa godaan setan? Sudahlah, kamu curi aja. Kalau kamu untuk mencari makanan di sini untuk gurumu, orang sini sudah ridho sama gurumu, insya Allah dimaafkan, santai saja. Oh ya sudah, aku mencari. Rumah kedua juga begitu. Rumah ketiga kosong, tapi rumah keempat, masya Allah, di situ ada apa? Ada masakan luar biasa enaknya. Masakan dicari, masuk dapur, kemudian apa? Ada masakan yang luar biasa enak. Dibuka, masya Allah, ada terong bakar, dikasih apa itu? Bumbu pecel yang ada santannya itu, masya Allah, enak sekali. Kemudian apa? Kamu ini sebelum bawa makanan ini cicipin dulu, enak nggak ini? Kalau enak baru bawa ke gurumu. Nanti kalau nggak enak gurumu pun akan kecewa. Kemudian apa? Dia cicipin. Tapi tatkala orang itu dia mau sudah meminumnya, tapi santannya belum masuk tenggorokan, ini Allah. Kalau orang sudah taubat dijaga oleh Allah, dikasih ada alarmnya, titit bunyi. Apa ini alarmnya? Allah mengatakan, engkau ini sudah taubat, kenapa engkau berbuat balik semacam itu? Kemudian apa? Ia muntahkan. Wah, kemudian dia menangis, ya Allah, kenapa aku tergoda? Aku sudah taubat, kenapa aku sampai mengulanginya semacam ini? Nah, ini kan ada terong yang luar biasa enak tadi, sama telur itu tadi, kemudian diuntahkan, ditutup. Kemudian apa? Ini nutupnya nggak seperti awal, nggak presisi, sudah apa miring begini. Kemudian dia balik.
Kemudian dia balik ke pondok, kemudian apa? Tatkala dia balik ke pondok, ternyata ada tamu di situ. Ada bapak-bapak, ya tidak terlalu tua, ada seorang wanita yang cantiknya luar biasa. Cantik betul. Pada saat itu, tatkala dia mau melihat, karena ada tamu, dia mundur lagi. Oh, itu, sini. Sini fulan, ta'al. Oh ya, sini. Oh ya, ada apa Bu Guru? Ada apa Guru? Ya, ini ada wanita, dia janda, belum memiliki anak, iddahnya sudah habis, kemudian ingin mencari orang yang soleh. Kamu mau kunikahkan semacam ini sama wanita ini? Apa jawabannya? Kira-kira kalau bapak-bapak ditanya semacam ini jawabannya, gas, kan begitu ya. Ini orang ini begini, Guru jangan, saya ini untuk menafkahi diri sendiri aja nggak bisa, apalagi nafkahi anak orang, saya nggak bisa, saya juga nggak soleh-soleh amat, saya ini baru belajar agama. Apa kata jawaban gurunya? Wanita ini kayanya luar biasa, seandainya hartanya yang dikasih suaminya dulu untuk dikasih 7 keturunan nggak habis-habis. Nah, kira-kira gimana nih pertimbangannya? Kalau model begini pasti mau ya, teman-teman ya. Nah, ini apa semacam itu? Habis itu, ya sudah. Kemudian apa? Lah, kalau zaman dulu itu, kalau akad nikah itu nggak perlu rame-rame. Ya sudah, karena ini wali dari perempuan ini ada, laki-lakinya ada, diakadkan. Kemudian setelah sah, kemudian apa? Diajak pulang. Kemudian bapaknya tinggal di rumah sampingnya, yang rumah sampingnya itu rumah istrinya pada saat itu. Kemudian apa? Di langkah pertama dia deg-degan, dia keluar pondok. Oh ya, alhamdulillah, ini bukan rumah yang pertama. Kemudian rumah kedua, bukan. Rumah ketiga, bukan. Rumah keempat dia jalanin cepet. Apa jawaban kata istrinya? Zauji, wahai sayangku, kembali ke sini. Kemudian apa? Laki-lakinya balik. Ini rumah kita. Dia deg-degan ini. Ini kan terong yang aku curi tadi, begitu ya. Kemudian apa? Mungkin kalau orang Jawa bilang, Mas, duduk dulu di sini ya. Aku akan siapkan makanan buat kamu. Lalu apa yang terjadi? Wanitanya teriak, Masya Allah, ada apa ini? Kemudian tatkala dia teriak, kemudian apa? Wanita itu didatangi oleh suaminya. Ada apa sayang? Iya, ini ternyata ada pencuri masuk rumah kita. Dia mau mencuri makanan ini. Kemudian dia tertegun. Kemudian dia jujur kepada istrinya. Tatkala dia jujur, ini jawaban dari seorang istri yang luar biasa. Wahai istriku, mohon maaf, aku dulu aslinya pencuri. Aku bertobat ikut guruku. Tatkala aku melihat guruku sulit untuk makan, aku keluar mencari makanan sulit, sehingga aku tergoda oleh setan untuk mencuri makanan. Dan itu dikatakan oleh setan, kalau guruku yang ku carikan makanan, insya Allah penduduk sini ridho. Hal itu keliru, wahai istriku. Tatkala aku masuk di rumahmu ini, aku yang mengambil terongmu. Tapi baru aku masukkan di sini, demi Allah, santannya ini tidak masuk di tenggorokanku. Kemudian apa? Aku tumpahkan. Aku muntahkan, aku tidak menelan sedikit pun, karena itu taubatku masih di jalan yang lurus ini. Apa jawaban dari seorang istrinya? Jawaban dari seorang perempuan tadi, apa katanya? Masya Allah, gara-gara engkau taubat yang serius, taubatan nasuha, begitu ya, gara-gara engkau taubat beneran, engkau tadi mau mencuri terong, karena engkau muntahkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau sekarang bukan hanya dapat terongnya, melainkan dapat rumahnya beserta pemilik rumahnya. Masya Allah. Ini loh, kalau orang taubat, satu dimudahkan, yang kedua dikasih reward. Orang tadi lontang-lantung nggak punya apa, dikasih istri yang kaya dan cantik, dikasih dia memuntahkan terong tadi, bela-belain tobat, apa? Dikasih terongnya utuh semua milik kita, dikasih rumah yang megah, dikasih istri yang luar biasa cantiknya. Oleh karena itu, ayo kita tobat. Kalau kita sudah tobat, fa insya Allah lebih mulia daripada orang-orang yang lain. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, lillahi ufrah, Allah itu senang. Ufrah itu bukan maknanya bukan senang, tapi Allah senang banget. Senang banget atas apa? Melihat hambanya yang merengek untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan, kalau dibandingkan senangnya Allah itu dibandingkan orang,
Seandainya kita itu lagi bepergian ke suatu padang pasir, kita punya onta, kita punya bekal di onta tersebut semuanya, tatkala kita capek ketiduran, tiba-tiba bangun-bangun, apa? Onta kita hilang. Kita cari kemana kemari nggak dapet. Tatkala kita mencari kecapean kemudian tidur, tiba-tiba kita bangun, onta kita ada di samping kita, kita seneng banget. Wah, kalau dibandingin nih, Allah senengnya dengan orang yang ketemu dengan transportasinya, dengan Allah menerima taubatnya seseorang, masih senengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya orang tersebut. Jangan digambarin orang kehilangan onta deh, kita nggak bisa bayangin. Saya itu pernah di daerah Hurghada di Mesir, itu pakai off-road, wah, itu luar biasa. Ada salah satu mobil hilang, kemudian pakai HT begitu ya. Ini lagi di sini, tolong. Gimana posisi matahari? Ini pemandunya itu tahu. Oh ya di sini. Kamu diam di situ. Dicari ketemu. Lah maknanya kalau di padang pasir itu kita kehilangan transportasi, kita nggak bisa hidup. Kemana kita? Nggak tahu arah barat ke kanan kiri, kita nggak tahu. Maka kalau kita ketemu alat transportasi kita itu luar biasa. Hal itu nikmat dari Allah. Tentunya kita senang. Tetapi senang kita dibandingkan senangnya Allah menerima taubatnya seorang hamba, jauh lebih senengan apa? Senengan Allah pada saat menerima taubat kita. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ayo kita taubat. Oleh karena itu, melalui hadis ini, yang pertama, ayo kita tutupi aib kita dan aib-aib saudara kita. Yang kedua, ayo kita jauhi perbuatan zina. Sesuatu yang ada unsur dekat terhadap zina, kita jauhkan. Sesuatu yang mendekatkan kita dari zina, kita jauhkan. Kemudian apa? Jangan meremehkan baik orang kafir maupun orang yang berbuat dosa. Tatkala dia sudah bertobat, tatkala dia sudah bersyahadat, maka apa? Dia lebih mulia daripada kita. Bahkan Rasulullah tatkala ada orang yang berbuat zina, kemudian dia sudah bertobat dan dirajam, kemudian apa? Dia menyolatinya. Bahkan kata baginda Nabi, seandainya kebaikan dia itu dibagi menjadi 70 orang dari penduduk kota, maka dia lebih luas kebaikannya tersebut. Oleh karena itu, ayo kita bertaubat. Taubat kalau dosa itu dibagi menjadi dua, dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Kalau kepada Allah, menyetop, menyesal, kan berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi. Kalau dosa kita kepada sesama kita, maka ditambah satu, syaratnya ada 4. Apa? Minta maaf. Minta maaf, kembalikan haknya dia. Kalau dia pernah kita ambil mangganya, kita kembalikan mangganya dan lain sebagainya. Mangga 1 aja Ustaz, kenapa sih kok? Iya, kalau 1 enggak masalah. Kalau 1 truk, beda lagi cerita ya kan? Duren 1 enggak masalah, tapi duren 1 truk, 5 truk akan bermasalah. Ayo kita bertobat kepada Allah. Fa insyaallah akan dimudahkan taubat kita dan dikasih ribet yang luar biasa. Barangkali itu pesan yang sangat luar biasa ini. Ayo kita jadikan kita lebih baik dan senantiasa lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.